Aku jelas-jelas pecundang yang butuh 100.000 tahun kultivasi untuk naik ke alam dewa. Tapi begitu sampai di alam dewa, aku malah membuat kehebohan besar. Semua kekuatan besar mengirim murid mereka untuk menyambutku. Ternyata selama 100.000 tahun ini, aku telah mengirim banyak sekali murid untuk naik ke alam dewa. Bahkan anjing kuning besar yang dulu aku pelihara, kini juga menjadi sosok yang sangat terkenal di alam dewa. Tapi aku sendiri tidak bisa menemukan kesempatan untuk naik. Tepat saat aku mengeluh pada langit karena tidak adil, tiba-tiba terdengar suara notifikasi sistem, ting. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi check-in 100.000 tahun. Hadiahnya adalah langsung naik ke alam dewa. Mendengar itu, air mataku hampir menetes karena terharu. Tiba-tiba pandanganku kabur. Aku sadar, aku sudah berada di dalam kolam di tengah hutan lebat. Di tepi kolam ada sekitar 7 atau 8 orang. Semuanya menjulurkan leher menatapku. Permisi, apakah ini alam dewa? Aku bertanya dengan sopan. Pria parubaya yang memimpin berkata sambil tersenyum. Dewa kepalamu, ini adalah alam roh. Adik kecil, tolong bantu. Bawa nona muda kami keluar. Alam roh. Aku sedikit bingung. Aku tidak tahu apakah aku sudah naik alam atau belum. Aku segera melihat sekeliling. Baru kusadari ada seorang gadis terbaring di air di belakangku. Dia mengapung telentang. Ada banyak luka di tubuhnya. Aku menggendongnya dengan lembut. Aku berjalan keluar dari kolam dan bertanya. Ini seharusnya bukan alam dewa kan? Pria parubaya itu segera mengambil gadis itu. Lalu menjelaskan sambil tersenyum. Aku mengerti kamu punya banyak pertanyaan. Orang yang baru naik memang seperti ini. Tapi ini bukan alam dewa. Ini alam roh. Katanya sambil menunjuk ke kolam. Ini disebut kolam penyucian dewa. Orang yang naik alam akan muncul di kolam penyucian yang berbeda. Apa kamu tidak sadar kalau energi sejatimu sudah berubah menjadi energi roh? Mendengar perkataannya, aku segera memeriksa kondisi tubuhku. Aku menemukan bahwa kualitas fisikku jauh lebih kuat daripada sebelum ascensi. Zeki di dalam dantian perlahan berubah menjadi kekuatan spiritual. Hanya saja jumlahnya terlalu besar. Perubahannya sangat lambat. Aku tidak tahan untuk bertanya kamu bilang ascender muncul secara acak. Lalu bagaimana kalian tahu nona kalian akan ada di sini? Dia menjelaskan dengan santai. Planet Yuan yang kami memiliki metode khusus untuk merasakan garis keturunan. Planet lain tidak bisa mempelajarinya. Oh ya kamu ascensi dari planet mana? Guru secara khusus berpesan. Kami menunggu pendatang baru di kolam penyucian abadi terdekat. Aku ragu sejenak. Aku tidak tahu persisnya planet yang mana. Tapi benua itu bernama benua Suantian. Dia mengangguk. Ternyata tidak sekebetulan itu ya. Orang yang dicari guru mana mungkin begitu mudah ditemui. Panggil saja aku Mu Yun Song. Dia tersenyum padaku. Kalau bersedia, kamu bisa datang ke sekte pedang Daluo kami. Kultivator tingkat dewa sejati yang baru ascensi. Begitu datang bisa langsung menjadi tetua tamu. Atau menjadi pengurus juga boleh. Aku menjawab. Lagi pula sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Pergi lihat situasinya dulu baru diputuskan. Sekalian bisa mencari beberapa muridku itu. Mu Yun Song berkata sambil tersenyum bangga. Tenang saja, ilmu pedang ketua sekte pedang Daluo kami Su Yueling sangat luar biasa. Jurus pedang Hun Yuan miliknya tak tertandingi dalam radius ribuan mil. Benar-benar sekte super. Mendengar ini hatiku terkejut. Su Yueling bukankah dia yang dari 13.000 tahun lalu? Gadis kecil dengan bakat ilmu pedang yang bagus itu. Tidak kusangka dia sekarang sudah mendirikan sekte. Awalnya aku masih tidak begitu yakin. Tapi saat Mu Yun Song membawaku ke sekte pedang Daluo, aku langsung bisa memastikannya. Karena di depan arena Yanwu berdiri sebuah prasasti batu hitam. Itu adalah benda yang dulu sebelum Su Yueling ascensi. Senjata dewa penggaris Liang Tian yang kubuat sendiri untuknya. Kenangan masa lalu membanjiri pikiranku seperti air pasang. Aku tanpa sadar melangkah maju. Ingin menyentuh Liang Tianci ini. Hei apa yang kamu lakukan? Mu Yun Song terkejut dengan tindakanku. Dia bergegas maju untuk menghentikanku. Ini adalah benda kesayangan ketua sekte. Dia memperingatkan dengan suara rendah. Dia datang setiap hari. Murid biasa bahkan tidak boleh menyentuhnya. Aku tertegun sejenak, lalu mengangguk tanda mengerti. Aku akan mengantarmu ke kediamanmu dulu, kata Mu Yun Song. Setelah nona muda kami bangun, aku akan membawa kalian menemui tetua agung. Aku menjawabnya. Setelah melihat sekeliling, aku tidak tahan untuk bertanya. Kenapa rasanya murid di sekte ini begitu sedikit? Alis Mu Yun Song sedikit berkerut. Dia berkata dengan sedikit tidak terima. Apa kamu meremehkan sekte pedang Daluo kami? Sebagian besar murid sekte sedang pergi berpatroli. Tentu saja murid yang berjaga tidak banyak. Bahkan ketua sekte pun pergi sendiri. Tiba-tiba aku teringat berita yang dia sebutkan sebelumnya. Aku tidak tahan bertanya siapa sebenarnya yang dicari ketua sektemu. Mu Yun Song menjawab dengan lugas tidak apa-apa memberitahumu. Dia adalah kakmu yang naik dari planet biru. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar aku melirik papan kenaikan dewa di langit. Sepertinya Su Yueling kemungkinan besar sudah melihat. Ada namaku di papan peringkat itu. Dua kata planet biru membuatku berpikir dalam hati. Mungkinkah yang dimaksud adalah benua Suantian? Setelah kembali ke kediaman, aku segera memeriksa kondisi tubuhku. Lihat energi spiritual masih bertransformasi. Ini bagus sekali. Kultivasi 100.000 tahun akhirnya tidak sia-sia.
Setidaknya dalam waktu dekat tidak perlu repot berkultivasi. Pikiranku bergerak. Aku langsung mengenakan zirah harta karun naga merah yang kudapat dari check-in. Benda ini biasanya bisa digunakan sebagai senjata pertahanan. Di saat kritis juga bisa mengaktifkan skill pelindung naga merah. Setelah menyelesaikan ini, aku berjalan keluar dari pondok. Berbaring dengan nyaman di kursi santai di tepi tebing. Hatiku terasa sangat lega. Pada saat yang sama, sesosok bayangan anggun datang melayang dari kejauhan. Ternyata Su Yueling telah kembali. Saat ini di dalam aula utama sekte, Tetua Agung Su Mei selesai mendengarkan laporan Mu Yun Song. Alisnya sedikit mengernyit. Selain nona muda keluarga Mu Yao, satu orang lagi itu berasal dari mana? Mu Yun Song menjawab dengan hormat. Melapor Tetua Agung, orang itu bukan berasal dari planet biru. Mendengar itu sorot mata Su Mei langsung meredup. Tapi dia kemudian berpikir lagi. Kyushu begitu luas, kemungkinan untuk muncul di sekitar sini memang agak rendah. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan indah datang melayang, mendarat di tengah-tengah aula utama. Setelah Mu Yun Song melihat dengan jelas siapa yang datang, dia segera memberi hormat. Salam hormat guru kepala sekte Su Yueling. Langsung ke intinya, ku dengar kolam pemurnian dewa yang kau jaga. Kali ini ada 2 orang yang berhasil naik. Mu Yun Song menjawab, 1 orang adalah nona muda yang kupanggil menggunakan induksi garis keturunan bintang Yuan Yang. Yang satunya lagi sudah kutanya, bukan berasal dari planet biru. Mendengar kabar ini, wajah Su Yueling langsung menjadi muram. Dia menoleh dan menatap Su Mei. Berkata dengan suara rendah, aturkan posisi yang cocok untuk mereka. Su Mei mengangguk dengan senyum getir, jangan buru-buru pergi. Mu Yun Song, nona mudamu terluka. Dia perlu beristirahat. Tunggu sampai besok pagi baru kita putuskan. Mu Yun Song menjawab setuju dan undur diri. Dengan cepat meninggalkan aula utama. Saat hanya tersisa mereka berdua di dalam aula, Su Mei dengan lembut menenangkan Yueling. Jangan terlalu banyak berpikir, karena gurumu sudah naik ke alam roh. Pasti akan ada kesempatan untuk bertemu. Su Yueling masih merasa cemas. Tapi dia baru saja naik. Kultivasinya baru mencapai tingkat dewa sejati. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Tidak mungkin. Sekte gurumu itu sangat besar. Jarang ada tandingannya di dunia ini. Mereka pasti sudah melihat pergerakan di papan kenaikan dewa kemarin. Pasti ada murid dari sektemu yang akan menemukannya. Su Yueling mengangguk pelan. Kuharap begitu. Mari kita tingkatkan pencarian kita. Guruku hidup sendirian di dunia fana selama 100.000 tahun. Aku tidak mau dia sendirian lagi setelah naik ke alam atas. Saat ini aku sedang bersantai berbaring di kursi. Tak kusangka dalam sekejap aku sudah mencapai alam dewa sejati tingkat 6. Kecepatan kultivasi ini benar-benar menakjubkan. Lalu aku berjalan ke arena Yanwu. Berhenti sejenak di depan penggaris Liang Tian. Senjata dewa yang pernah kuberikan pada Su Yueling ini, tak disangka menjadi tidak berharga sama sekali di alam roh. Pendatang baru ya? Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Aku menoleh untuk melihat. Aku melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri tidak jauh dariku. Dia mengenakan jubah brokat kuning angsa yang mewah. Sekilas saja sudah terlihat bahwa kedudukannya di Sekte Pedang Daluo adalah orang yang sangat tinggi. Benar, aku baru saja naik hari ini. Sepertinya orang lain yang disebutkan oleh Sekte Mu Yun adalah kamu. Namaku Su Mei. Aku adalah Tetua Agung dari Sekte Pedang Daluo. Aku menangkupkan tanganku padanya. Salam Tetua Agung. Su Mei tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Kata-kata yang sudah di ujung lidahku telan kembali. Lagi pula kami sudah tidak bertemu lebih dari 10.000 tahun. Aku harus memberi Su Yueling sebuah kejutan. Jadi aku mengatakan namaku adalah Yenan. Su Mei melihatku sedang menatap penggaris Liang Tian. Dan dengan cepat mengingatkanku. Meskipun benda ini bukan harta karun yang berharga, ini adalah yang terpenting di dalam sekte. Sama sekali tidak boleh disentuh sembarangan. Mendengarnya berkata begitu, aku malah menjadi senang. Aku berpikir gadis kecil ini ternyata masih memikirkanku. Cepatlah beristirahat. Dengan penampilanmu sekarang tidak nyaman untuk berjalan-jalan di sekte. Besok di pertemuan pagi aku akan mengumumkan statusmu sebagai tetua tamu di depan umum. Setelah diberi lencana tidak akan merepotkan lagi. Mendengar itu aku mengangguk puas. Aku berpikir dengan adanya wanita ini di sisi Su Yueling, memang sangat bagus. Keesokan paginya, arena latihan dipenuhi oleh orang. Su Yueling menatap kerumunan di bawah panggung. Raut wajahnya terlihat sedikit kecewa. Berita yang dikumpulkan oleh murid yang berjaga semalam sudah kembali. Tidak ada satupun yang tentangku. Beberapa tetua lain melihatnya tidak bersemangat. Tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya bisa berarti titik kenaikan tidak berada di sekitar sini. Saat ini di pinggir arena latihan, Mu Yun Song sudah memanggilku kemari. Mu Yao berdiri di sampingku. Lukanya sudah sembuh. Sedang asyik mengobrol denganku. Aku sedikit melamun. Tanpa sadar tatapanku tertuju pada sosok di atas panggung tinggi itu. Hatiku terasa pedih. Dia pasti sangat menderita setelah naik ke alam atas. Mu Yao melihatku lama tidak memedulikannya. Langsung menjadi tidak senang. Bertanya, Yenan, tatapan macam apa itu? Itu adalah ketua sekte. Aku pun tersadar kembali. Dengan canggung mengalihkan pandangan. Belum sempat menjelaskan. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras dari langit. Seketika menarik perhatian semua orang. Tertuju ke sana. Su Yueling mendongak dan melihat.
Alisnya langsung berkerut. Mu Yunsong dari pavilion Yijian mengerutkan kening. Berpikir kenapa orang ini datang lagi. Aku meliriknya sekilas, dan bertanya apa kamu mengenalnya. Mu Yunsong menghela napas dan berkata ini adalah Kaisar Pedang Lu Qingsan, pemimpin pavilion pedang Yi. Setelah mendengar penjelasannya, aku baru tahu, 8.000 tahun lalu ada seorang pria yang menyebut dirinya Kaisar Pedang. Di depan Gunung Li yang berjarak 100 mil dari Sekte Pedang Daluo. Dia mendirikan pavilion pedang Yi 1000 tahun lalu. Su Yueling dan para tetua semuanya adalah wanita. Mereka tidak suka bertarung, jadi mereka tidak memedulikan masalah ini. Tapi Lu Qingsan itu, tidak hanya mengincar jurus pedang Hunyuanzi milik Su Yueling. Dia juga menginginkan kecantikannya, ingin menjadi pasangan Taois dengannya, dan mengambil kesempatan untuk mencaplok Sekte Pedang Daluo. Ini benar-benar tidak tahu malu. Aku mengerutkan kening setelah mendengarnya. Seharusnya aku tidak ikut campur dalam pernikahan muridku. Tapi Su Yueling jelas tidak mau. Memang tidak tahu malu, tapi kekuatan Lu Qingsan tidak lemah. Ditambah lagi murid-murid pavilion pedang Yi suka membuat masalah. Sekte Pedang Daluo juga tidak ingin berkonflik dengan mereka. Ku mengangguk dalam hati. Ini memang seperti gaya Su Yueling. Jika kedua sekte bertarung, pasti akan ada korban jiwa. Setelah berpikir sejenak, ku bertanya lagi apakah Lu Qingsan ini sehebat itu. Ekspresi Mu Yunsong menjadi serius tentu saja. Ku dengar dia sudah mencapai tingkat Dewa Langit kelima. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kukira sekuat apa. Semalam setelah tidur, aku sudah mencapai tingkat Dewa Sejati ke-9. Tingkat selanjutnya bukankah Dewa Langit? Mu Yunsong melihat ekspresiku yang aneh. Matanya langsung terbelalak ekspresi apa itu? Apa kamu pikir kultivasi dewa itu mudah? Pemimpin sekte kita sudah naik selama 13.000 tahun. Dan sekarang baru mencapai tingkat Dewa Langit ketiga. Aku tersenyum pahit seharusnya tidak begitu. Menurutku bakat Su Yueling cukup bagus. Saat itu Lu Qingsan di langit berkata sambil terkekeh Yueling. Lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Su Yueling bahkan tidak mau menggerakkan tubuhnya. Dia menjawab dengan dingin apa aku akrab denganmu. Ditolak di depan umum. Secerca niat jahat melintas di mata Lu Qingsan. Tapi dia tetap memaksakan senyum aku datang hari ini. Tidak ada maksud lain. Sekte Pedang Daluo, kalian dan pavilion pedang Yi kami bisa dibilang bersahabat. Hari ini aku datang hanya ingin bertukar ilmu pedang. Su Yueling mengangkat alisnya. Kau mau bertarung denganku? Kau pikir aku takut padamu? Lu Qingsan buru-buru melambaikan tangannya. Salah paham, tidak ada yang perlu kita pertarungkan. Beberapa orang ini adalah murid dan ahli tamu pavilion pedang Yi. Mereka datang khusus untuk bertukar ilmu. Su Yueling mengerutkan kening. Bertukar ilmu pedang itu membandingkan niat pedang. Untuk apa kau membawa begitu banyak murid? Aku yang berada di kerumunan mendengarnya. Tidak bisa menahan diri untuk menyela. Kalau mau membandingkan niat pedang, bolehkah aku ikut? Mu Yunsong melirikku dengan dingin. Kau punya kualifikasi untuk ikut, tapi tidak disarankan. Kau akan mati dengan mengenaskan. Kita di dunia roh ini hanya numpang lewat. Kau berani-beraninya menantang niat pedang orang lain. Apa nyawamu terlalu banyak? Aku cemberut. Setelah bertahun-tahun di dunia bawah, aku sudah bosan hidup. Hanya saja aku susah payah bisa datang ke sini. Jadi aku tidak rela mati. Lu Qingsan tiba-tiba berkata untuk pertarungan hari ini. Bagaimana kalau kita membuat taruhan? Su Yueling bertanya dengan datar, kau mau bertaruh apa? Dalam hati dia berpikir orang tua ini memang punya niat tersembunyi. Kau, aku dan para tetua tidak akan ikut campur. Biarkan para murid dan ahli tamu yang bertarung. Jika orang-orangku menang, kau harus menjadi rekan daoku. Sekte Pedang Daluo bergabung dengan pavilion pedang Yi. Sebagai imbalannya, kami bersedia menerima lebih banyak murid. Gaji bulanan murid sekte pedang kalian akan dilipat gandakan. Benar-benar licik. Setelah mendengarnya aku tidak tahan untuk tidak mengumpat. Dengan perkataannya itu, tidak peduli apapun hasil pertarungannya, pasti akan ada murid yang lari ke pavilion pedang Yi. Su Yueling menggertakkan giginya karena marah. Meskipun tahu apa niat Lu Qingsan, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan, dan berteriak keras lancang. Ketua Sekte Pedang Daluo kami. Bagaimana bisa kamu meremehkannya? Fan Yong jangan gegabah. Su Mei panik sampai menghentakkan kakinya. Dia maju seperti ini. Bukankah itu sama saja dengan menerima tantangan? Darah Fan Yong mendidih. Dengan dingin berkata, guru tenang saja. Sekte Pedang Daluo kita tidak kalah. Dari pavilion pedang Yi. Begitu selesai bicara dia melangkah maju. Seketika tubuhnya dikelilingi oleh aura pedang berwarna hijau kekuningan. Terdengar tawa kecil dari belakang Lu Qingsan. Seorang pemuda melompat turun dengan gagah. Itu adalah Lu Shaoyang dari pavilion pedang Yi. Menangkupkan tangan ke arahnya dan berkata mohon petunjuknya. Selesai bicara dia menarik napas dalam-dalam. Niat pedangnya tiba-tiba terlepas. Bertabrakan hebat dengan niat pedang Tiangang milik Fan Yong. Tubuh Fan Yong mulai bergetar hebat. Angin niat pedang di sekitarnya perlahan menjadi kacau. Wajahnya memerah. Tiba-tiba terdengar suara puff. Dia menyemburkan seteguk besar darah segar. Niat pedang Tiangang di sekujur tubuhnya langsung hancur berantakan. Seluruh tubuhnya menjadi lemas. Lu Shaoyang tertawa kecil, dan berkata kamu mengalah. Dua kata sederhana ini, membuat Fan Yong merasa sangat terhina. Tapi yang lebih terasa adalah keputusasaan.
Dasar ilmu pedangnya telah hancur. Masa depannya yang cerah pun sirna. Di istana, Lu Qingsan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berpikir, aku juga pernah mendengar tentang Fan Yong ini. Kukira dia bisa membuatku terkesan. Tak kusangka dia begitu lemah. Sosok Su Mei melesat, tiba di samping Fan Yong. Setelah memberinya sebutir pil, dia pun membawanya pergi. Dia dan Su Yueling saling bertatapan. Keduanya mengerutkan kening. Fan Yong terlalu gegabah, membuat masalah menjadi seperti ini. Sekarang akan sulit untuk menyelesaikannya. Di luar arena, Mu Yunsong menghela napas. Kali ini masalahnya menjadi besar. Sekte Pedang Daluo kali ini pasti akan menderita kerugian besar. Mu Yao merasa tidak terima. Sekte Pedang Daluo memiliki begitu banyak murid. Apa tidak ada yang bisa membereskan Lu Shaoyang? Mu Yunsong menggelengkan kepalanya. Niat pedang tiangang milik Fan Yong termasuk 3 besar di sekte. Tak disangka dia kalah begitu mudah. Lu Shaoyang kembali menantang. Sudah tidak ada orang lagi. Yang tadi itu, jangan-jangan dia yang terkuat di Sekte Pedang Daluo kalian. Wajah Su Yueling dan yang lainnya menjadi masam. Meskipun di sekte masih ada beberapa murid dengan tingkat pemahaman tinggi, tapi kemungkinan besar mereka juga tidak bisa mengalahkan Lu Shaoyang. Apa mereka harus maju satu persatu untuk mati sia-sia? Lu Qingsan berteriak keras. Karena kalian semua tidak ingin berdebat ilmu. Lalu bagaimana dengan taruhan kita? Karena ini taruhan, kalian tidak bisa hanya membicarakan apa yang kalian dapat jika menang. Bagaimana jika kalian kalah? Ucapannya baru setengah jalan. Sudah kupotong. Perkataanku ini langsung menarik perhatian semua orang. Mu Yunsong dan Mu Yao bahkan tidak sempat menghentikanku. Su Yueling menoleh ke arah suara. Seketika dia terpaku. Su Mei yang berdiri di sampingnya mengerutkan keningnya dalam-dalam. Panggil namanya Yenan. Kenapa dia? Su Yueling tertegun sejenak. Kemudian dia langsung mengerti. Yenan memang nama samaran yang guru gunakan saat di dunia bawah. Nama samaran yang sesekali digunakan. Pada saat yang sama, para tetua dari Sekte Pedang Daluo saling berpandangan. Tidak ada yang mengenaliku. Lu Qingsan juga mengerutkan keningnya. Informasi yang dia kumpulkan sama sekali tidak memuat dataku. Saat ini, aku melanjutkan dengan suara keras. Bersedia menerima kekalahan itu tidak masalah. Tapi taruhannya harus dijelaskan. Kalian hanya mengatakan bagaimana jika kalian menang. Tapi tidak mengatakan harga apa yang harus dibayar jika kalah. Mana ada cara bertaruh yang tidak tahu malu seperti ini di dunia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang baru tersadar. Seketika terdengar suara keributan di sekitar. Wajah tua Lu Qingsan memerah. Dengan canggung berkata, ini kelalaianku. Tapi tidak apa-apa, karena kau bertanya. Kalau begitu katakan saja, apa yang harus kami lakukan jika kami kalah? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar bola mataku. Pak otakmu bermasalah. Datang untuk bertaruh, tapi bahkan tidak memikirkan taruhannya. Lalu untuk apa kau datang ke sini? Lu Qingsan sangat marah hingga menggertakkan giginya. Omong kosong. Pavilion 1 pedang kami jiran berani datang untuk berdebat. Tentu saja sudah bersiap sejak awal. Hanya saja tadi lupa mengatakannya. Karena kau bertanya, maka akan kuberitahu. Jika kami kalah, dalam 3 tahun sama sekali tidak akan menginjakan kaki di Sekte Pedang Daluo. Begitu suaranya berhenti, aku langsung tertawa kecil.